sebenarnya regenerasi kita untuk musik itu lebih banyak ketimbang tahun-tahun di SMA dulu, walaupun banyak band. Karena banyak platform-platform baru seperti Orkut, tapi kendalanya itu nggak jadi band. Jadi Kendalanya mereka Jadi project. solois semua. Jadi kalau misalnya ngomongin generasi musik sebenarnya besar, tapi memang karena gitar itu butuh belajar gitar, belajar bass, belajar drum itu butuh energi yang lebih ketimbang belajar nyanyi menurutku. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang yang terlalu mudah mendapatkan segala sesuatu itu ya males sih belajar kayak gitu. Padahal banyak bang, menurutku banyak sih. Menurutmu? Cuman memang jadi anak band itu nggak terlalu keren kayak bagi mereka itu nggak terlalu keren Bro, sekarang gitu ya? menurutku. Karena rasa-rasanya jadi anak motoran tuh lebih keren bagi mereka. Itu udah aku bahas. Itu pembahasan kita semalam kan. Mana yang sok keren? Anak motor atau anak band? Aduh aku mau ngomongin itu salah cakep aja. Aduh pengen ngomongin karena gini. Aku agak kesel sih sebenarnya sama anak motor. Padahal mereka nggak ada salah. Karena adikku juga ikut-ikutan seperti itu. Dibeliin motor baru, Knalpot dibelah gitu. knalpotnya diganti, pelaknya diganti, jadi kayak lucu lah bang gitu kan. Varionya agak besar nih, diganti ban cacing. Kan dan dia tiap malam itu nongkrong di terminal. Teman-teman yang naik sepeda motor nongkrong di terminal, kalau tiap jam 11 malam, jam 12 malam ada mobil lewat atau kereta lewat ngeber atau bilang itu aku. Ya, aku orangnya. Karena aku sebenarnya keselnya adikku ikut seperti itu. Gitu. Keselnya bukan karena mungkin memang adikku yang berbeda dari kita semua kan. Karena bapakku itu memang punya basic seni, mama aku juga, aku. Adikku jadi bengkel. Makanya aku pikir adikku ini apakah anak tetangga atau gimana, aku juga nggak tahu kan. Cuman itu balik lagi sih bang. Kita mungkin bisa ngomong kayak gini karena kita nggak punya duit untuk ngerehab kereta. Menurutku gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang mana sok keren antara anak musik dan anak motoran, nggak ada sih. Karena mereka punya marketnya masing-masing. Gitu. Aku kesel sama anak motoran-motoran gitu ya karena aku kesel adikku ikut-ikutan gitu. Karena aku berharap adikku tuh terjun di dunia yang sama-sama aku. Cuman gara-gara itunya sebenarnya. Padahal nggak ada masalah apa-apa sama anak-anak motoran. Bahkan teman aku sendiri kayak Batra itu juga anak NMAX dan cukup famous di salah satu platform media sosial gitu. Dan asli jadi seleb bang. Selebgram? TikTok. Oh, Ngapain NMAX? Itu keren maksudku. Aku yang dari dulu berusaha dengan Project Akhir Bulan main di YouTube dengan konten-konten karyaku, nggak terkenal aku nih. Dia ngomongin sepeda motor, informasi gitulah bang. Gitu. di TikTok tapi ya. Dan itu memang FYP ya apa? Kalau jadi tenar itu apa FYP ya? FYP terus gitu. Memang ya itu dari situ aku makanya bisa ngomong anak-anak zaman sekarang itu lebih merasa keren ketika di dunia itu. Di dunia musik sepertinya nggak terlalu. Belum ada sih anak band yang terkenal di TikTok. Iya. Apa analogi harus buat goyang-goyang kita? Kayak gitu bisa terkenal sih. Cuman aku nanti digibahin sama orang band. Ampun lah. Oke, berarti masalah regenerasi menurutmu ada. Cuman nggak di dunia band, solois mungkin. lebih ke solo berarti mereka. Lebih ke solo. Kenapa ribet ngeband gitu? Ya nyatuin 5 kepala tuh ribet sih bang. Di bandku aja ribet gitu. Tapi kayak justru itu jadi warna. Memang. Cuman untuk teman-teman yang anak-anak sekarang ini agak susah karena nggak tahu ya, mungkin gara-gara kehidupan dia sekarang tuh beda sama kita ya, terlalu digitalisasi, bisa sendirian semua gitu. Jadi untuk orang-orang kita yang sering nongkrong dan sering kalau apa-apa tuh ngobrol berdua gitu, berpikir sama-sama gitu, susah bagi mereka menurutku.
Karena memang aku lagi ngangkat topik regenerasi. Menurutku sih yang up di sosmed atau di mana-mana nggak ada band yang baru ini. Tahu kenapa bang? Kenapa? Karena senior bandnya juga kayak gitu. Sih. Akhirnya nyinggung. Nggak, aku bukannya apa bang, aku juga kecil lah kalau dibilang sama teman-teman yang lain. Segini lah dari dunia band, nggak ada apa-apanya asli. Analog itu sebenarnya masih kecil dari dunia perskenaan musik di kota Binjai ini, apalagi Sumatera Utara. Berat menjadi membuat band dari awal itu karena kita nggak tahu mau belajar dari siapa. Ketika kita ikutin apa omongan teman-teman band juga, kita juga sering dikikiin gitu kan. Jadi kalau memang mau ada regenerasi dunia musik, apalagi di perbenan, sejujurnya kita yang harus jemput bola. It's Monkey Upset menurutku bisa punya beberapa lagu sekarang itu karena Abdul Ahsan mau turun ke bawah. Iya. Kalau Juga nggak akan kejadian, nggak akan kejadian tuh bang, ada band baru. Percaya sama aku. Waktu aku awal buat analogi itu juga nggak ada yang bantu bang. Cuman aku, Apoy sama Apis pada saat itu yang memang ya capek-capek sendiri. Kita belajar efek juga kayak nggak ada yang saran yang enak gitu, maksudnya yang betul-betul mau nuntun kita jadi besar gitu, nggak ada gitu. Paling beberapa kayak teman-teman band lah yang mungkin ngajarin kami, kayak Hexa karena sering di panggung yang sama, kayak teman-teman Bun Pagi, Awiasan juga, Bang Robi yang sering komentari masalah kostum kami. Ya dari situ-situlah yang mungkin aku bisa dapat belajar. Makanya kalau sebenarnya kita pengen anak band itu, anak SMA itu ngeband, seharusnya kita turun. Kita nggak bisa cuma komentarin mereka, nggak bisa. Jemput bola, Bro. Jemput bola asli, harus jemput bola. Oke. Banyak legend loh di kota Binjai bang. Banyak. Nah, aku berharap mereka yang turun. Gini, ketika analogi turun ke anak SMA untuk ngajarin ngeband, bisa jadi mereka ngomong kalian juga bandnya nggak beres kok, gitu loh. Tapi kalau legend-legend itu yang turun, band-band besar zaman dulu itu yang turun, mereka mau ngomong apa? Karena mereka emang jago bang. Gitu. Jadi mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau disuruh mereka eksibisi di depan mereka, mereka juga bisa gitu. Jadi kalau ngomongin regenerasi, seharusnya kita yang turun ke bawah. Dan aku udah sering turun juga sih bang. Acara dan anak SMA sekarang itu ngeband tuh metal. Aku pernah ikut ke GOR acara mereka. Sampai yang dibilang Awi berarti ini. Iya, karena memang nggak tahu ya apa masalah sama pop, aku nggak ngerti juga. Cuman aku pernah datang ke event metal. Di situ pertama kali aku jumpa Wira Itzman juga, masih di band Balistik dia, masih main metal juga. Dan di situ rame bang asli. GOR itu hampir penuh anak-anak SD, SMP, SMA semua di situ. Orang-orang yang nggak pernah kita lihat, mereka di situ semua. Itu acara apa? Gigs. Itu acara gigs dan bayar. Dan itu penuh bang, untuk event yang kolektifan dan harus bayar masuk, itu penuh. Jadi saranmu cara abang-abangan ini untuk menjemput bola buat event. Oh, Jadi kalau adik-adik buat event datang aja. Percaya, analogi itu bang masih baru bentuk dan datang ke acara gigs itu seperti dewa. Kita dihargai betul. apalagi legend ya. Apalagi legend. Wira itu menghargai betul aku pertama kali ketemu. Makanya kalau abang-abangan kita yang lebih tinggi lagi, ratusan kali lipat dari analogi yang turun ke sana, aku nggak tahu mereka bakal gimana. Orang itu nengok band-band kita yang sekarang nampak aja kayak minder, menurutku ya, nggak pernah mau datang ke event itu. Gitu. Aku pribadi juga jadi mereka pasti kesel nengok dunia ini gitu. Nengok dunia ini seperti ini aku pasti kesel karena aku pengen ngeband tapi kenapa nggak ada yang nuntun gitu. Ya, seharusnya ada yang nuntun ya. Tapi aku berharap orang-orang besar itu. Analogi kecil lah untuk nuntun anak-anak itu. Ini bisa jadi masukan nih. Karena semalam itu kami ngumpul, mungkin
tayangnya video kami ini, video yang ku bilang itu, yang kami podcast rame-rame, bisa kalian lihat di episode sebelumnya. Oh, yang sama Bang Boy. Itu ada legendnya Om Naldi ngebahas tentang ini gitu, dan mereka juga melihat nggak ada menurut mereka. Apakah kalau kami kan memang karena zaman festivalan dulu, apakah perlu dibuat festival? Aku bilang kayaknya nggak mungkin, anak sekarang mainnya gigs. Iya. Cuma kan kalau gigs kan kita bayar nih, dan yang dibayar nanti kan bintang tamunya, Iya. ya kan? Nah, buat yang main yang bayar tadi kan nggak ada dia dapat apa-apa. Nah, sedangkan festival itu mau dibuat walaupun bayar, tapi setiap band yang ikut serta ada yang kami kasih. Nah, bintang tamunya itu yang di festival ada yang dibayar, ada yang enggak biasanya. Makanya menurut kami pada waktu kami bintang itu kayaknya lebih efektif kalau dibuat festival. Karena memang walaupun mereka bayar, semua ngerasain apa bedanya dengan gigs. Walaupun katanya ada nepotisme, menurutku itu bisa dipatahkan. Karena kita lihat aja yang juara nanti apakah mereka pantas apa tidak. Iya, betul. Tapi aku nggak yakin festival akan berjalan karena anak-anak zaman sekarang malas berkompetisi, Bang. Kecuali game PUBG dan Mobile Legends itu mungkin banyak yang berkompetisi. Tapi itu hal-hal yang menurut dia kayaknya nggak mungkin, itu nggak akan mau. Beda, Bang. Di tahun aku dulu SMA, aku itu jadi kacungnya orang Bang Moji dan Bang Koa. Entah dia ingat atau enggak, aku zaman SMA, aku sama teman aku namanya Jaya. Jaya itu masih sering ngisi-ngisi keyboard mereka. Aku tuh sering ngambilin bass ke rumah mereka, kabel jack dan segala macam. Dan aku ngintilin Bang Najat kemana-mana. Nggak mungkin anak sekarang kayak gitu kan? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Beda, Bang. Dan kita juga nggak memaksa kalian harus seperti bisa. itu. Iya, ya. memang nggak bisa. Gitu loh. Beda zamannya sih memang. Makanya aku bilang kita harus jemput bola. Kalau zaman dulu mungkin kita yang ngejar-ngejar Bang Ipul, Bang Najib untuk diajarin sesuatu. Ya kan? Kalau anak-anak zaman sekarang nggak bisa, Bang. Kita harus turun. Bisa jadi masukan itu. Setelah dia menghormati kita karena kita ngasih ilmu, barulah kita bisa melakukan apa aja sama dia. Boleh itu. Kapan mereka ada cara? Diorama bakal buat event itu, Mas. Cie. Setelah pandemi agak berkurang dan kita udah bisa merayakan event, Awiasan sebagai PIC musik sudah kasih jadwal untuk acara anak-anak itu tanpa band-band yang sering nampil di Kota Binjai ini. Oke. Itu akan dihapuskan dan semuanya akan tampil anak-anak itu. Ditunggu nih. Ya, itu udah dicanangin sih. Dari pertama kali kami ke Pamas Milir untuk buat video satu event juga di situ, itu udah bicara lama. Udah dari berapa bulan lalu lah, Bang. Dan ini dari setuju Bang Najib, dari setuju Bang Medi juga. Setelah pandemi kita buat event itu. Jadi buat adik-adikan kami yang masih ngeband maupun apapun genre kalian, nggak apa-apa, undang aja kami. Mungkin kita nanti bisa kolaborasi buat sesuatu gitu. Karena aku memang pengen menghidupkan musik di Binjai ini. Ya ada teh ya. Pengen biar marak lagi. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu, udah mau azan. Nanti katanya nggak menghormatin. Mungkin ada lagi perbincangan berikutnya, karena aku penasaran juga nih. Saya sekali kita buat kolaborasi ya kan, Bisa. antara orang lama dengan orang baru. Oh, iya. Antara baby boomer, milenial, Gen Z, perlu kumpul sih sebenarnya. Aku pengen buat sesuatu yang besar di musik ya, khususnya ya di Binjai ini. Aku pengen, walaupun aku nggak ngeband lagi, aku orang belakang layar, tapi aku pengen aktif gitu, marak lagi kayak dulu. Ya aku berharap, aku menunggu itu sih, Bang. Aku pribadi juga nggak pala kenal sama abang-abangan di atas aku. Yang aku kenal paling cuma Bang Yuda, band-band ya, Bang Yuda, Bang Rifki, Najib, itulah yang aku kenal di atas-atas. Bang Ipul juga aku sesekali sering jumpa sama dia, tapi percaya Bang Ipul nggak kenal aku.
Aku kenal bang itu, gitu loh. Maksudku, aku juga pengen jumpa sama abang-abangan itu. Bahkan analogi aja nggak tahu legend-legendnya siapa bang, apalagi adik-adik. Itu perlu dibuat sih bang. Oke guys, cukup sekian dulu. Kita tadi udah ngomongin semualah, klarifikasi diorama. Jangan lupa di subscribe. Tungguin diorama katanya. Memang mau ngerangkul regenerasi, kita tungguin, kita support. Mau dari senior-senioran, mau dari adik-adikan, ayo kita support. Kalau kalian bingung nanti mau follow-nya di mana, klik aja link di deskripsi. Udah lengkap itu semua. Oke? Oh, satu lagi bang, yang mau announce. Apa tuh? Thank you MK sudah memberikan Ya. tempat dan minuman-minuman terbaiknya. I love Tuh ada ownernya. MK adalah tempat analogi lahir. Terima kasih buat Reja. Di follow. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.